Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat dari Mbak Lala Ani di NTB. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe-nya. Kemudian klik juga gambar loncengnya. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan men-share video ini bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mbak Lala Ani ini mulai baca sholawat sejak bulan Februari. Lebih jelasnya gimana? Yuk sama-sama kita dengerin audio dari Mbak Lala Ani. Assalamualaikum Kamil, perkenalkan nama saya Lala. Saya mau kasih testimoni sholawat saya yang saya amalkan selama ini. Pertama kali saya iseng-iseng buka YouTube Kak, dan tidak sengaja ketemu sama ceramahnya Ustadz YouTube Mansur waktu itu. Berkah sholawat atau apa mungkin saya lupa nama judul ceramah tersebut. Setelah saya nonton tidak begitu percaya sih Kak, tapi setelah saya nonton ceramah Ustadz YouTube Mansur itu keluar di beranda saya video YouTube-nya Kamil. Saya iseng-iseng buka nih Kak, saya nonton semua video kakak dari pertama. Gak begitu percaya sih awal pertamanya. Terus saya coba dah sholawat yang saya amalkan Kak. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berat memang pertama kalinya saya mencoba ini. Oh ya, saya lupa Kak, awal saya bersolawat itu awal Februari Kak, tapi jarang-jarang, kadang belum istiqomah Kak, kadang saya dalam sehari itu bisa 100, kadang enggak, kadang besoknya enggak, kadang besok lusanya lagi saya solawat, hari sananya lagi enggak solawat, belum istiqomah sih Kak. Saya coba aja bersolawat kan Kak. Dan dari hasil salawat tersebut, saya mendapatkan kemudahan Kak. Entah itu dari ketenangan hati, urusan saya lancar. Dan saya baru ngeh kalau memang ini dari berkah salawat itu ketika paman saya jatuh sakit, saudara kandung mama saya jatuh sakit, dan harus cepat-cepat dioperasi. Kan kita, kan kita ini kan lagi musimnya corona kan Kak. Nah, jadi di rumah sakit itu harus yang dioperasi itu yang harus gawat darurat. Saya berdoa semoga paman saya bisa dioperasi. Soalnya memang harus benar-benar operasi keadaan darurat. Terus saya salawatin Mbak. Saya niatkan untuk paman saya. Dan alhamdulillah langsung di ACC sama dokter. Hari Sabtu Minggu itu juga dioperasi Kak. Saya sujud syukur nih Kak. Saya sujud syukur. Makin saya tambah sholawat saya Kak. Setiap sholat saya sholat tahajud apa segala macam, saya tambahin sholat salawat saya. Kadang saya nunggu hasil dari dokter untuk urusan data operasi itu sambil saya sholawatan Kak, sholawatan terus. Akhirnya dipermudahkan sama Allah Kak. Minggu itu juga dioperasi. Setelah operasi, paman saya cuma hanya dua kali kontrol saja Kak. 2 kali kontrol sama dokter. Padahal kalau dipikir-pikir ya Kak, bisa bilang dokter ini bisa 3 atau 4 kali ini kontrol sama saya untuk habis bekas operasinya. Tapi dokternya kaget Kak. Kaget dokter pas lihat setelah operasi itu, pas hari kontrol pertama kali, kaget, wow, udah bilang gitu dokter. Kok bisa cepat kering ya Pak, dia bilang gitu. Ini
bisanya tuh harus kering lama, dia bilang kayak gitu kan kak. Besok minggu depan kontrol lagi sekali ya, insya Allah Bapak sudah bisa pulang. Ya Allah kak, sampai saya bilang dalam hati, ya Allah, apakah ini benar-benar hasil dari sholawat saya? Makin saya kak, makin yakin dengan sholawat ini akan membawa berkah dan dimudahkan semua urusan saya kak. Tetap saya sholawatin, dan hari minggu kedua setelah kita kontrol ke dokter, alhamdulillah Kamil, paman saya bisa dipulangkan. Alhamdulillah banget ya Allah, saya bilang terima kasih ya Allah sudah membantu saya. Semakin semangat saya sholawat, Kamil. Begitu mudah dikasih kita, begitu mudah Allah mempermudahkan urusan kita kak. Oh iya Kamil, kedua tentang masalah masalah percintaan saya Kamil. Setelah sambil saya niatin juga untuk dimudahkan urusan saya, segera saya menikah. Karena saya memang sudah berkomitmen sama orang kak. Keluarga sih, tapi nggak terlalu keluarga dekat gitu. Ada hubungan keluarga sih sama calon saya ini kan kak. Saya sih sempat meragukan kak, tapi saya menunggu-nunggu bukti atau kabar dari orang apakah dia benar-benar serius sama saya atau tidak. Dia sudah bilang sama orang tuanya kalau saya dan dia akan nikah setelah saya wisuda kan kak, karena saya masih skripsian. Terus dia sudah juga bilang sama orang tua saya berkomitmen serius. Setelah saya sholawatin, saya niatin kak, semoga saya berjodoh sama dia. Saya sholawatin setiap hari itu 1000 kali sholawat, 1000 kali sholawat kak. Terus saya terus setiap hari. Belum ada seminggu 2 minggu ini belum ada kabar kan, belum ada keburukan yang saya lihat kak. Setelah 3 minggu saya sholawat kak, asli Kamil, datang orang yang ngasih tahu ke saya kalau cowok ini gak baik. Dia bilang kayak gitu, gak baik bagi kamu, dengan bukti screenshot inbox via WA atau via Facebook dia chatan sama cewek lain. Iya sih kak, nggak mereka berpacaran atau apa, tapi saling melempar perhatian, saling memberi harapan gitu. Si cowok ini memberi harapan ke dia gitu kan kak. Akhirnya kak, saya ketahuan kak sama cowok ini bahwa saya tuh nyari informasi tentang dia kan kak. Terus saya bilang kayak gini sama dia kak, wajar saya nyari informasi kayak gini, saya bilang, karena kamu tuh berhubungan sama saya, coba nggak ada hubungan serius nggak mungkin saya saya pertanyakan hubungan ini ketika kamu chat-chatan sama cewek lain, sementara kamu sudah berkomitmen mau menikah sama saya, seharusnya kamu jaga pandanganmu, saya bilang kayak gitu kan kak. Tapi apa yang saya dapatkan kak, malahan saya disalahin balik kak sama cowok itu. Dia mengadu sama orang tuanya kalau saya yang salah apa segala macam. Tapi bukti cecetan itu masih saya simpan kak. Allah maha baik kak, menyelamatkan saya sebelum saya menikah sama dia kak. Benar-benar Allah menyelamatkan saya kak. Mungkin kalau saya nikah bulan 12 kemarin kak, nggak bakalan tahu dah situasi dan kondisi hati saya apa yang akan saya rasakan ketika saya jadi nikah sama dia kemarin kak. Asli kak, ya Allah, saya bersyukur, benar-benar bersyukur Kamil. Dari saya sholawatin semuanya, mendatangkan semua orang yang membantu saya. Asli
datang semua bahwa kejelekan dia itu kak. Gak habis pikir kak, ya Allah saya bilang kayak gitu, gak mungkin saya bakalan nikah sama cowok ini, belum apa-apa jadi suami saya aja sudah chat-chatan sama cowok cewek lain, saya bilang kayak gitu kan kak. Saya awalnya saya down kak, nggak terima gitu kalau dikasih ini sama Allah, entah ini ujian atau apa, saya bilang kayak gitu. Tapi saya sudah putuskan hubungan kak, tapi dia tetap ngehubungi saya balik, tapi saya ndak pernah hiro dia kak, karena ini adalah jawaban Allah. Allah mau menyelamatkan saya dari orang yang salah, dari cowok yang salah, yang mungkin bakalan, kalau saya nikah sama dia mungkin saya bakalan bercerai kak. Dengan seperti itu nggak ada perempuan yang kuat ketika melihat suaminya nanti cecetan sama cewek lain dengan kata-kata mesra ya kak. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang kayak gitu, bersyukur ya Allah, saya bilang sudah dikasih petunjuk semua segala macam kalau laki ini bukan yang terbaik buat saya bilang gitu kak. Asli saya bersyukur, saya sujud syukur kak, ketimbang nanti saya sudah nikah sama dia tapi dia masih begitu sama cewek lain. Ya Allah, saya bilang kayak gitu, saya lebih malu sama kak, sama sama manusia, saya bilang, tapi saya tidak mikir hati saya malu sama Allah, saya bilang kayak gitu. Allah yang mendatangkan semua orang yang mendatangkan rumor-rumor itu kak, dengan bukti-bukti screenshot isi chatannya dia segala macam sama cewek. Ya Allah, saya bilang kayak gitu, dia mau jadikan saya cadangan atau apa saya tidak tahu, tapi saya bersyukur kak karena dikasih lihat sama Allah ini bukan laki-laki yang terbaik buat saya gitu kak. Itu aja sih kak, maaf ya kak ceritanya terlalu panjang atau apa. Saya bersyukur sekali kak, terima kasih banyak Kamil sudah ngebantu saya, sudah mengasih video-video sholawat yang menyupport semua orang. Semoga kakak diberikan kesehatan, umur dan rezeki yang berlimpah kak. Semoga keluarga kakak sehat-sehat semuanya. Sekian kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi pengalaman sholawat dari Mbak Lala Ani yang ngerasain manfaat atau keberkahan dari bersolawat. Ayo teman-teman kita sholawat, masalah apa aja bisa diselesaikan sama sholawat. Jangan banyak mengeluh, jangan kebanyakan nanya, langsung aja sholawat. Jangan kebanyakan bisa nggak ya, mungkin nggak ya, bisa nggak ya aku begini, bisa nggak ya aku dapetin ini. Gak usah kayak gitu, bisa, semua itu bisa dengan bersolawat teman-teman. Baca solawat sebanyak-banyaknya. Berapa lama kita harus bersolawat, berapa banyak, gak ada batasan. Tetapi untuk berapa lama, selamanya sampai akhir hayat kita, itu kita wajib loh bersolawat. Kenapa? Karena dengan bersolawat kita itu bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita bersolawat, solawat yang lalai ya, maksudnya lalai itu kita bacanya nggak fokus, kita bacanya nggak dari hati, kita bacanya cuma sambil aktivitas, kita bacanya bahkan sambil nonton TV, itu kita dapat pahala, dapat kebaikan 10 kebaikan dari Allah. Kemudian dosa kita dihapus 10. Itu kalau bacanya lalai. Gimana kalau kita bacanya serius, kita bacanya fokus dari hati, dalam keadaan berwudu, itu pahalanya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang bisa menghitungnya. Kita nggak tahu berapa yang kita dapat, teman-teman. Dan buat Mbak Lala, mudah-mudahan Allah segera mempertemukan dengan jodoh terbaik. Nah, buat teman-teman yang minta jodoh, yang kepengen banget ketemu jodohnya, coba deh lihat dari kisahnya Mbak Lala ini. Mbak Lala ini udah hampir mendekati ya dengan pernikahan gitu kan. Tapi pada akhirnya Allah tunjukkan kebenaran dan Mbak Lala bisa melihat dengan kacamata imannya. Itulah
teman-teman. Arti sholawat yang balala ini benar-benar udah ikhlas. Dia bisa menerima apapun yang terjadi di depannya, apapun yang terjadi. Karena tidak selalu ya kita bersholawat terus kita langsung dapat apa yang kita mau, enggak. Semua ada prosesnya, dan proses itulah yang harus kita jalanin benar-benar dengan hati, dengan iman, gitu teman-teman. Jangan kita ngeyel sama Allah, ditunjukin dia bukan untuk kita ngeyel maunya sama dia. Jangan teman-teman. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita, karena Allah itu yang nyiptain kita. Dia lebih tahu mana-mana yang terbaik untuk kita, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi banyak orang dan menjadi amal kebaikan buat kita semua, buat teman-teman yang udah men-share video ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.